Ketemu lagi Pak Zaipan, kita Ya. masyarakat Bengkulu dan juga masyarakat Indonesia dimanapun Anda berada umumnya. Kembali lagi dengan saya Purnama Sakti dalam program podcast Sehat Bersama JKN. Jadi dalam podcast ini kita akan ngobrol seputar jaminan kesehatan nasional, khususnya BPJS Kesehatan dan segala macam semua tentang BPJS, karena BPJS Kesehatan ini adalah yang namanya juga kesehatan, pasti itu berkaitan dengan seluruh orang, setiap orang pasti terkait dengan kesehatan. Kali ini biasa seperti sebelumnya saya ditemani oleh Pak Zaipan Popiyandi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah sehat. Cerah terus. Beliau ini adalah Kabag Perencanaan Keuangan dan Pemeriksaan BPJS Kesehatan Bengkulu. Jadi Pak Kabag ini. Jadi orang yang tepat kalau untuk bertanya-tanya. Monggo silakan. Iya kan. Apalagi BPJS Kesehatan ini kan ada banyak hal, ada ketentuan, aturan dan segala macamnya yang itu sangat penting sekali diketahui oleh masyarakat, khususnya masyarakat Bengkulu. Pak Zaipan, kali ini banyak yang bertanya atau yang masih kebingungan atau terkait dengan iuran. Terkait iuran, terkadang masyarakat itu menunggaknya nggak sengaja, Pak. Tapi dia kelupaan. Jadi kan kasih, apalagi badan sehat kayak gitu kan, makan enak terus kayak gitu kan, utang nggak punya, jadi kan nyaman hidupnya, nyaman, nggak taunya kelewatan, belum bayar iuran BPJS Kesehatan. Nah mungkin ini ada nggak sih solusi dari BPJS ya, bagaimana caranya supaya masyarakat ini nggak nunggak kayak gitu Pak? Ya, baik, terima kasih Pak Pur. Jadi kemarin kita ada pembicaraan tentang rehab ya sebetulnya ya. Jadi sekarang bagi masyarakat yang benar-benar rutin, yang tidak mau terjadinya tunggakan, ini sebenarnya dari BPJS Kesehatan ini sudah banyak inovasi yang sudah dilakukan. Yang pertama, kerjasama dengan pihak perbankan, khususnya di aplikasi Mobil JKN yang bisa dilakukan langsung dari peserta, itu yang melalui auto debit Pak. Ya, jadi setiap tanggal berapa, tanggal 5 atau tanggal 10 atau tanggal 1 mau setiap bulannya mau dipotong lewat rekeningnya yang terdaftar. Bisa lewat auto debit salah satunya. Jadi yang penting saldo kita ada aja ya? Iya, itu paling penting. Itu di bank mana ya? Yang di aplikasi Mobil JKN ada 4 bank di kita, Bank Mandiri, BRI, BNI sama BCA Pak. BCA. BCA kan nggak termasuk himbara ya, tapi bisa ya? Bisa, dia siap mengikuti perubahan kalau di BCA itu. Nah ini nih pemirsa, masyarakat Bengkulu ternyata ada cara mudah juga untuk terhindar dari tunggakan. Karena kalau nunggak kan bahaya juga Pak ya? Iya, yang tadi kita ceritakan kemarin. Sebelumnya itu kan, bahwa kalau sampai nunggak, nanti nggak taunya sakit, nggak bisa dipakai BPJS-nya. Jadi bisa kayak gitu Pak ya? Bisa. Nah caranya gimana itu Pak? Jadi lewat aplikasi mobile banking juga bisa langsung klik auto debit untuk pembayaran. Ya, jadi peserta bisa lewat mobile banking langsung atau ke perbankan langsung. Pada saat mereka mau menyatakan tanggal berapa untuk dinyatakan untuk dipotong iurannya per tanggal berapa, di situ langsung disetting. Yang penting ada dananya. Pada saat disepakati akan dipotong. Ada yang mau dipotong. Kalau ini nggak ada. Kebanyakan kan dia sudah merencanakan setiap tanggal 5. Ternyata dananya kosong. Baru masuk di tanggal 6. Terus datanglah ngomel-ngomel kemana-mana. Auto debit kami tidak terpotong. Bagaimana mau motong? Kalau yang mau dipotongnya nggak ada. Saldonya nggak ada kayak gitu. Atau ada saldonya tapi nggak cukup. Itu ada yang namanya, ada beberapa orang ada saldo yang ditangguhkan. Ada pinjaman, ada sih saldonya. Tapi kan itu nggak bisa dikotak-atik, ada tanggungan, ada kewajiban dia yang lain tadi ya. Udah dikunci kan, ada beberapa dananya ada tapi dikunci, tidak bisa diganggu gugat. Ada juga seperti itu.
Iya ya, ibarat ini mudah ya caranya ya Pak ya. Jadi kalau dengan begitu kita insya Allah terhindar lah dari menunggak itu tadi. Sebenarnya ada nggak sih batas waktu pembayaran Pak setiap bulan itu? Jangan lewat bulan aja Pak sebenarnya. Oh gitu? Iya, sebenarnya kalau untuk iuran ini, kalau dipinta itu kan di tanggal 10 paling lambat. Karena kita juga ada membayar peserta sehat, sakit nggak sakit, itu kita membayar ke pelayanan kesehatan tingkat pertama Pak. Jadi iuran itu dibayar ke Paskes tingkat pertama dalam kondisi sakit atau tidak sakit pesertanya itu. Jadi seperti Bapak terdaftar di mana posisinya, di Paskes tingkat di BPJS Kesehatan, di Puskesmas atau di dokter keluarga? Dokter saya. Di dokter keluarga yang terdaftar yang kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Jadi BPJS Kesehatan itu membayar ke Paskes tingkat pertama itu paling lambat tanggal 15. Sakit nggak sakit tadi maksudnya gimana? Jadi sakit nggak sakit itu pembayaran kapitasi Pak. Jadi seluruh peserta yang statusnya aktif, BPJS Kesehatan membayarkan ke Paskes yang terdaftar di tempat masing-masing keinginan peserta. Misalnya di dokter A ada 5.000 peserta. Nah 5.000 peserta itu ada pembayaran kapitasinya untuk dokter keluarga itu sekitar 8.000. 8.000 kali 5.000 40 juta yang harus dibayarkan paling lambat tanggal 15. Walaupun dari 5.000 tadi mungkin 1.000 yang sakit. Iya. 4.000 itu nggak sakit. Nggak sakit, itu kita tetap nongol, bayar. gitu. Iya, tetap kita bayar. bayar. Iya. Jadi kan tidak. Saya baru tahu loh ini. Nah ini. Yang saya baru tahu loh ini. Iuran Bapak Ibu sekalian itu kenapa harus diminta sebelum tanggal 10? BPJS Kesehatan wajib membayarkan tanggal 15 paling lambat ke Paskes tingkat pertama dalam kondisi sehat ataupun tidak sehat, memanfaatkan atau tidak memanfaatkan, wajib BPJS Kesehatan membayar. Nah ini juga bisa menjawab pertanyaan masyarakat ini Pak. Kemana iuran kami? Iya, misalkan kadang kan kayak gini loh, masyarakat bertanya sakit nggak pernah, tapi bayar terus, gitu kan? Ternyata ini masyarakat Bengkulu perlu tahu nih, setiap bulan BPJS itu juga membayar ke Paskes tingkat pertama, bisa itu puskesmas ya, atau bisa ke dokter keluarga, walaupun ataupun kita klinik satu lagi. Klinik, walaupun kita nggak sakit. Betul. Oh iya. Jadi itulah yang didapat dari dokter keluarga itu, makanya agar tidak terlalu banyak yang sakit, adanya preventif. Tapi kan Pak, kalau kita berpikiran simple, katakanlah tadi ke klinik ya. Iya. Klinik ini punya 1.000 misalkan. Iya. Kalau tadi 8.000 ya per orang ya? Iya. Berarti kan? Kalau untuk klinik bisa 10.000 Pak. 10.000? 10.000 untuk klinik. 10.000 kali 1.000 itu berapa? 10 juta? 10 juta. Ya kan? Kita kan mikirnya enak benar klinik itu. Jangan-jangan dari orang 1.000 ini cuma 100 yang berobat. Tapi dia 900 dapat uang juga ini. Iya. Jadi kan bagaimana caranya? Jadi ada program angka kontak sehat juga. Jadi klinik atau dokter keluarga atau puskesmas itu ada menelpon peserta yang kondisi sehat atau yang kondisi rujuk balik di kontak. Seharusnya. Iya, dikontak jadi sama. Seharusnya kan? Iya. Makanya bisa dikatakan biar nggak terlalu banyak yang sakit. Jadi ada preventif di awal. Ibu ini udah jadwalnya kontrol, gitu kan. Jadi bisa dikatakan 10.000 tadi ya upah nelpon lah kira-kira gitu. Bisa seharusnya kan gitu. Untuk mengurangi angka kesakitnya nggak bertambah. Tapi saya nggak pernah Pak. Mungkin dilihat riwayatnya sehat ya nggak dikontak gitu. Saya tapi kalau sudah menggunakan ini potensi nih akan berobat terus nih. Jadi bagaimana caranya dikontak? Ibu gimana kondisinya yang pernah sakit tadi? Biasa rata-rata kena di telepon atau apalagi yang rujuk balik. Oke, jadi makanya kenapa BPJS itu berharap atau meminta bayarlah iuran di muka atau tepat waktu di sebelum tanggal 10. Tapi kalau seandainya terpaksa tanggal 15 karena bisa. Seperti Bapak bilang tadi ini menyangkut saya itu biasanya karena saya bukan pegawai negeri, uang saya itu masuknya tanggal 13 misalkan gitu. Jadi kalau saya bayar 15 bisa. Nggak kena. Jangan lewat bulan. Nggak kena denda ya? Enggak. Okay. Jangan lewat bulan Mas. Jangan lewat bulan. Ya. Kalau udah lewat bulan udah selesai. Oke. Non aktif status. Iya. Nah, kalau bayarnya bisa di banyak tempat Pak ya? Bisa di mana aja. Yang agar tidak terlupakan auto debit tadi. Auto debit. Karena kan kita juga kan berpikir kalau yang tinggal di perkotaan sih enak Pak. Mudah. Dan juga memang sekarang rata-rata banyak orang itu sudah pakai
mobile banking semua, gitu kan. Kanal-kanal juga bisa Tokopedia, Oppo dan lain-lain gitu banyak bisa bayar. Tapi kalau untuk masyarakat yang tinggal di pedesaan, nah mungkin dia kemana itu Pak? Ke kantor pos ya? Kantor pos bisa kok. Kantor pos yang biasanya terdekat. Kantor pos juga bisa menggunakan auto debit juga. Jadi ada program dari kantor pos itu mendaftar menggunakan nomor telepon, bisa disetorkan lewat kantor pos juga, menyediakan dana berapa di situ agar setiap bulannya bisa dibayarkan. Oh gitu. Dipotong langsung dari menggunakan aplikasi PinPay nama kalau nggak salah itu. Bintang 1 berapa saya lupa itu. Itu bisa digunakan juga. Bagi yang tidak memiliki rekening bisa lewat pos. Jadi untuk yang motong saldo tadi bisa langsung disetting melalui HP gitu Pak ya, melalui mobile banking kita kayak gitu ya. Atau kalau memang susah, kesulitan bisa ya datanglah ke banknya kayak gitu untuk dikonfirmasi setiap tanggal, misalkan mau tanggal berapa kayak gitu kan. Mudah-mudahan bisa antara tanggal 1 sampai tanggal 9 setiap bulan kayak gitu kan. Atau bagusnya juga mau sekali atau debit untuk 5 bulan, nah, bagus juga, bisa juga Pak ya. Iya. Mungkin ada cara lain selain itu tadi? Jadi dari auto debit kita juga mengingatkan juga Pak, dari BPJS Kesehatan itu. Siapa tahu tadi lupa kan? Auto debit nggak kepotong atau ada kendala lainnya. Jadi BPJS Kesehatan itu ada yang namanya tim kita itu ada tim telecollecting. Tim telecollecting. Jadi apa pula itu? Telecollecting ini pegawai yang direkrut BPJS Kesehatan itu untuk menelpon langsung ke pesertanya, mengingatkan apakah ada kendala pembayaran. Jadi kan merasa sudah terdebit, ternyata nggak terdebit kan. Nah itu diingatkan, maaf bapak sepertinya ada tunggakan, kalau memang sudah membayarkan mohon diinformasikan. Oh gitu. Diinformasiin seperti itu. Kan nggak mungkin Pak nelpon seluruh peserta, kan banyak Pak. Kita ada secara bertahap. Jadi peserta yang 1-2 bulan menunggak, 3 bulan, 4 bulan itu kita lihat riwayatnya itu dulu Pak ya? Itu yang pertama. Kemungkinan ini terlupakan kan, itu lebih cepat informasi kalau untuk. Jadi kalau yang rutin bayar terus atau bayar di muka tadi nggak bakal dihubungin ya? Iya, kalau nggak ada tunggakan nggak akan masuk penelponan, nggak akan masuk di pengingat. Tapi misalkan katakanlah kita ngelihat di data kita, ternyata Bapak ini biasanya rutin bayar, kenapa ini nggak bayar misalnya gitu ya? Oh, itu kita telepon? Ditelepon. Ada juga WA Blast di kita lakukan. Itu maksudnya gimana WA Blast? Jadi di WA, data peserta yang menunggak, baik itu dari lebih dari 1 bulan maupun sampai dengan maksimal 24 bulan, itu kita WA Pak. Jadi WA-nya itu secara terpusat kita kerjasamanya itu nanti ada bahwa nomor tersebut, PA tersebut ada tunggakan nilai sebesar ini, nama-namanya ada di situ. Dengan menggunakan kode XX dia biasanya gitu. Dia tidak detail namanya di situ. Ya sangat terbantu juga sih, karena itu tadi takutnya sebagai pengingat kan. Iya, takutnya tadi kan tidak ada unsur penipuan, kata-kata ini WA apa nih? Ya, oh ya. Itu ada ininya nggak? Kalau itu ada nomornya langsung nggak atau apa namanya? Kalau di kita itu ada nomor 165 Pak. Jadi kalau ada kendala apapun itu di kontak ke 165 atau ke BPJS terdekat. Nggak, misalkan yang ini tadi kan banyak yang penipuan ini nih, WA kayak gitu kan. Nah itu kalau WA itu yang masuk ke HP saya, kalau ada pemberitaan itu apa namanya? Langsung dari BPJS Kesehatan gitu. Jadi kalau di kita itu Pak, dia tidak meminta dibayarkan ke rekening siapa, itu catatan. Nah kalau dia minta dibayarkan rekening ke ini, nah itu berbahaya Pak, itu penipuan. Tapi kalau hanya menginformasikan iuran tunggakan, itu benar, murni dari BPJS Kesehatan. Hanya menginformasikan, tanggal ini hendaknya dibayarkan segera. Gitu Pak ya? Iya, kalau ada yang nyatakan tolong ditransfer ke rekening ini, apalagi ada potongan. Nah itu nggak ada. Atau klik ini. Klik ini, nah itu penipuan. Jangan itu perlu tuh. Perlu masyarakat Bengkulu ketahui khususnya. Jadi kalau ada menerima WA dari katanya BPJS, kalau memang itu dari BPJS Kesehatan beneran bahwa dia hanya sebatas menginformasikan saja. Nggak ada minta silakan hubungi. Klik ini, nomor ini, telepon nomor ini, enggak ya? Iya. Oh kan, itu penting tuh.
Jadi terkadang-kadang kita ini latah ya, kalau latah. apalagi ada potongan. Ya. Klik link ini akhirnya kena bajak lah handphonenya. Iya, ada BPJS Kesehatan ini seksi, Pak. Iya. Inilah yang paling mudah kena masyarakat ini, apalagi yang kata-katanya ada pemutihan, kasar-kasar Ya, bahasa itu. karena Sehingga ngeklik lah di situ. Karena pesertanya seluruh masyarakat Indonesia. Setiap orang ada kaitannya dengan BPJS Kesehatan. Secara gitu. nasional kita sudah di 98% lebih Nah, yang terdaftar BPJS Kesehatan. sekarang kan penduduk Indonesia sekitar 280 juta kan. Hampir 280 juta. Nah, berarti kan taruhlah sekitar 75 udah terdaftar. Nah, kayak gitu kan. Jadi memang sangat seksi, benar tadi. Semua orang bisa memanfaatkan ini kayak gitu. Makanya kenapa XX itu untuk melindungi data peserta. Nah, yang kita sayangkan kan ya khawatirnya nanti sekarang dengan banyaknya modus-modus penipuan yang menggunakan handphone segala macam itu. Nah, itu masyarakat sekali lagi diingatkan kalau memang dari BPJS Kesehatan resmi itu dia tidak meminta apapun, Pak, ya. Hanya sebatas menginformasikan, mungkin Anda menunggak sebulan atau 2 bulan. Kalau sudah tidak ada tunggal, tolong diabaikan. Itu biasa. Ya. Oke. Nah, kita bisa nggak sih, Pak, misalkan katakanlah mesan ke BPJS, saya ini orangnya pelupa, tolong dong ingatin saya terus, kayak gitu. Bisa nggak sih kayak gitu? Jadi kalau di BPJS Kesehatan itu yang tadi, kalau sudah lebih dari 1 bulan, kalau bulan berjalan kan nggak menunggak kan. Di data kita pasti nggak akan mengontak, Pak, atau tidak meng-SMS. Tapi maunya Bapak tadi kan seperti ketika dimanapun ada alarm kayak gitu. Ada SMS kayak misalnya ada program apa dari Telkomsel atau dari ini Anda memasuki wilayah. Iya. Kayak SMS apa ya waktu itu ya, bahasa itu kan. Sudahkah Anda bayar iuran bulan ini? Itu sih sudah pernah kita lakukan juga sih, Pak. Dulu ada banyak program, namun mengingat sekarang kan lebih ke edukasi langsung. Karena kalau yang seperti itu kan udah abaikan, rata-rata sudah diabaikan. Gitu. SMS seperti itu. Itu juga perlu kita ulang kembali atau seperti apa nanti yang jadi inovasi lagi buat kita untuk sebagai pengingat, baik itu peserta yang menunggak maupun tidak menunggak, terinformasikan setiap bulannya seperti itu ya. Iuran ya. Boleh nanti jadi ide kita juga untuk kedepannya sebagai pengingat peserta dimanapun berada itu terinfokan. Iya, gitu kan. Karena ada yang kadang-kadang itu tadi kan. Kalau saya sih enggak. Biasanya orang kayak gitu kan Pak, orang sibuk, Pak. Kalau saya kan enggak begitu sih. dan alhamdulillah. Tapi kalau untuk pekerja sudah otomatis dari pemberi kerjanya yang wajib memotong dan menyetorkan. Makanya saya juga kadang-kadang itu tidak begitu banyak paham karena memang semuanya kan ditanggung oleh perusahaan tempat saya bekerja. Jadi pembayarannya segala macam. Lebih kecil lagi itu, Pak, kalau untuk pekerja itu. Oh ya? Iya. Berapa? Kelas satunya udah maksimalnya 120.000 tuh satu keluarga. Itu bedanya lagi. Oh ya? Untuk pekerja. Oke. Untuk iurannya itu. 120.000 untuk maksimal 5 orang. Satu keluarga. Satu keluarga. Oh iya ya. Lebih murah berarti ya? Jauh lebih murah. Bedakannya di situ. Makanya yang tidak tercover ini lebih ke masyarakat yang benar-benar mampu, tapi dia posisinya tidak memiliki perusahaan. Sama, PNS juga. 120 itu juga? 120.000 maksimum. Iya. Per orang itu. Bukan per orang sih. Untuk 5 orang lah. Iya, maksimal 5 orang. Iya, kalau gampang ngomong. Dia belum menikah ya sendirian. Iya, gampang ngomongnya kayak gitu kan, untuk 5 orang. Untuk 5 orang, maksimal 5 orang. Itu untuk 3 orang anak. Tapi kan dia pendaftarannya kolektif ya. Kolektif. Ya. Itu bedanya secara kolektif. Iya, tinggal kita biasanya kan kalau CPNS itu mungkin ketika dia di awal-awal sudah ini kan, sudah terdaftar ketika dia sudah lulus. Sudah terpotongkan juga. Terima gaji kayak gitu. Sebenarnya yang banyak menunggak nih peserta mandiri yang data sendiri. Nah, belum selesai pertanyaan saya. Iya. Sudah saya itu dia. Mandiri ya? Iya. Jadi kan saya cerita lagi ke sejarah sebelumnya. Sebelum 2014 itu tidak ada yang namanya menunggak. Hanya mungkin Pemda itu menunggaknya nggak terlalu lama. Oke. Nah, ketika 2014 antusias masyarakat ini yang tidak tercover baik itu bantuan pemerintah maupun sebagai pekerja,
itu mau juga mendaftar. Bahkan rata-rata dari, mohon maaf, dari pemberi pelayanan kesehatan ditanyain dulu ada jaminan kesehatan enggak. Apalagi kalau yang kondisi yang kurang mampu yang tidak terjamin dari pemerintah, pada saat itu mau tidak memiliki jaminan kesehatan, mereka lebih memilih berdiam diri di rumah pada saat itu. Anda tahu biaya pelayanan kesehatan pasti mahal. Iya. Nah, dibukalah sejak 2014, 1 Januari 2014, 2014, masyarakat boleh mendaftarkan diri sendiri dengan membayar iuran rutin setiap bulan. Itulah yang mandiri tadi. Iya, itu yang menyebabkannya pada saat sakit dia daftar, memanfaatkan, lupa bayar iuran selanjutnya. Atau nanti tunggu sakit bayar. Balik lagi Pak, mumpung kita bahas itu, ada nggak sih misalkan berapa lama masanya itu daftar terus bisa pakai? Kalau sekarang, kalau dulu, ini kita bicara sebelumnya ya. Kenapa ini berubah-berubah terus? Di awal hari ini daftar langsung bisa pakai, bayar langsung pakai. Akhirnya berubah lagi menjadi 7 hari. Berubah lagi sekarang itu 14 hari menunggu. 14 hari yang ya? belum pernah mendaftar. Iya, memang belum. Selama ini belum pernah memang benar terdaftar kayak gitu. Iya. Jadi dia menunggu 14 hari dulu, baru terbentuk iurannya dan baru bisa dibayarkan dan baru bisa digunakan. Ya ini kan balik-balik lagi, kita kan mikirnya ya kayak saya misalkan masyarakat, tentu saya mikirnya mau untung. Ya pastinya seperti Iya kan? itu, Pak. Ya kalau memang 5 hari lagi saya ada mau operasi nih. Nah, biar nggak bayar, ya udah daftar BPJS aja. Betul. Bayar pertama. Kalau di awal bisa Pak, langsung daftar hari ini, langsung bayar iurannya, langsung bisa digunakan. Dulu bisa. Awal-awal. Iya. Akhirnya kan karena lihat karakter masyarakat ini berubah jadi 7 hari. Masih juga banyak yang seperti itu. Sekarang 14 hari. Nah itu masyarakat. Jadi jangan udah daftar tapi statusnya kok nggak bisa bayar iuran. Ya, tunggu 14 hari. Tunggu 14 hari. Nah ini penting kita sampaikan Pak ke masyarakat. Jadi apa ya? Kalau bahasa obrolan kita sehari-hari, kalau kita orang Bengkulu ngomongnya itu, ya sepintar-pintarnya kita masih pintar orang. Gitu loh. Jadi lihat pola masyarakat. Polanya itu gitu. Jadi kalau memang daftar hari ini bukan berarti langsung bisa pakai. Besok langsung pakai, berobat terus nggak bayar, gratis, nggak. Jadi harus menunggu selama 14 hari masa terbentuknya iurannya itu. Biar aman, biar tenang, jangan nunggu sakit. Nah ini, iya kan? Yang paling penting itu. Ya daftarlah. Daftar segera. Kalau sakit nggak menunggu hari. Iya. Terus sakit. Dan juga nggak ada tanda-tandanya, Pak. Nggak ada tanda-tandanya. Kalau misalkan tahu tanda-tandanya besok mau sakit gigi, misalkan gitu, hari ini kita bisa antisipasi nih. Betul. Ini nggak ada tanda-tandanya gitu ya. Tahu-taunya sakit. Nah itu jadi masyarakat ya perlu diketahui bahwa sekarang kalau daftar hari ini BPJS Kesehatan 14 hari lagi kemudian baru bisa iuran, baru bisa menggunakan berobat gratis tadi gitu. Jadi biar aman juga dia jangan menunggak. Betul. Berapa sih Pak tarif ini, iuran ini? Yang tadi sampaikan yang tertinggi itu di kelas 1 150.000 per jiwa. 150? Iya. Per jiwa? Iya, untuk yang peserta yang mendaftar sendiri ya. Mandiri? Betul. Oke. Yang kedua 100.000 untuk kelas 2 per jiwa juga. Yang kelas 3 itu di 42.000, dibebankan peserta hanya 35.000, 2.800 pemerintah daerah, dan 4.200-nya di pemerintah pusat. Itu sama nggak sih setiap provinsi Pak? Selidu sama Pak. Karena kan tadi kan ada yang dibebankan ke pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat. Jadi sama ya? Selidu seperti itu semua Pak. 35.000 semua. Kalau yang terakhir tadi, yang kelas 3 itu. Betul. Oke. Terus mumpung kita ngomong kayak gini, BPJS ini berlakunya di mana aja sih? Seluruh Indonesia Pak. Seluruh Indonesia? Iya. Prosesnya ribet nggak? Nggak. Jadi kita itu ada yang namanya pada saat berjalan dan lainnya itu ada gawat darurat. Misal kalau nggak darurat itu ada dibantu sama Paskes tingkat pertama yang terdekat, itu maksimal di 3 kali dibantu. Misalkan kayak gini nih, warga Bengkulu nih jalan-jalan gitu. Janganlah jalan-jalan. Atau misalkan keluarga dia harus ke dirujuk ke Palembang.
Misalkan kayak gitu kan. Artinya tetap bisa Pak ya Bisa. pakai. Jadi apalagi rujukan. Sebenarnya kalau rujukan kan sudah terstruktur atau sudah tersistemati. Atau dia misalkan mau berobat awal dulu, cuman bisanya di Palembang gitu, bisa juga ya. Bisa, karena kan kondisi lagi kan lagi misalnya mengikutin keluarganya, ada yang mau tes tes apa, atau mau ada kunjungan keluarga. Ternyata ada rasa-rasa badan nggak nyaman. Kalau memang kondisinya masih ada rasa-rasa kan ke Paskes tingkat peperna terdekat. Tapi kalau namanya sudah benar-benar sesak, langsung aja ke rumah sakit lewat IGD. Kalau memang kondisi seperti itu, dimanapun. Gratis ya, kan selagi memang tadi aktif. Iya. Selagi aktif dan sesuai dengan ketentuannya. Terkadang kita ini pada saat itu maunya dirawat Pak, ini kadang-kadang masyarakat. Iya, gimana? Karena dilihat juga pada saat yang namanya kita sesak napas, ternyata pada saat pertolongan pertama di IGD ini tidak bisa pulang, harusnya kan pulang. Kebanyakan orang mau dirawat. Iya benar. Tapi ini menjadi pertanyaan Pak. Pikiran lainnya itu misalkan kayak gini. Ketika kasusnya kan kayak gitu kan, datang, terus itu disuruh pulang kayak gitu kan. Kita berpikirnya, ini mau untung aja ini. Nah, gitu. Biar nggak kena biaya ini disuruh pulang biar nggak mahal. Sebenarnya gimana sih itu Pak? Jadi mungkin ada penjelasan dari pihak rumah sakit ke BPJS mungkin. Jadi perlu kami sampaikan kepada peserta atau pengguna manfaat pelayanan kesehatan, dikala kejadian peserta masih dalam keadaan sakit, disuruh pulang, lapor ke bidan terdekat. Kalau masih sakit? Kalau memang dinyatakan seperti itu, karena kita butuh juga informasi sedetil-detilnya. Terkadang kan peserta ini nyaman di rumah sakit, nggak mau pulang. Kan udah tahu nih, udah ditanya pada saat mau pulang, gimana Bu? Udah nyaman, udah enakan, udah. Artinya kan sudah bisa pulang. Karena tergantung apa yang disampaikan peserta dan hasil kondisi peserta. Dan juga mungkin hasil pemeriksaan sudah boleh rawat jalan. Oke. Nah, itu yang perlu dikonfirmasi ulang. Tapi kalau memang benar-benar sakit dipaksa pulang, nah itu perlu dilaporkan kita. Apakah memang benar peserta masih sakit, butuh perawatan? Ya kalau memang rumah sakit nggak sanggup ya dirujuk. Nah, satu lagi yang sering menjadi pertanyaan orang ini Pak, ada batas waktunya kalau peserta BPJS katanya. Nah itu perlu disampaikan. Gimana itu? Yang saya sampaikan tadi, BPJS Kesehatan itu tidak ada batas waktu sampai peserta pulang sehat. Kalau memang rumah sakitnya atau fasilitas kesehatannya tidak mampu dalam waktu standar pelayanan kesehatannya, harusnya tipes itu misalnya 1 minggu atau 10 hari. Ternyata dalam 10 hari ini nggak ada, belum sembuh lah kata. Efek untuk pengembangan lebih sehat. Artinya kan alat dan rumah sakit ini tidak sanggup, harusnya dirujuk ke tempat yang memiliki perlengkapan yang lebih lengkap. Bukan peserta disuruh pulang dulu. Terus mau datang lagi. Enggak itu, karena itu yang paling penting Pak. Itu termasuk salah satu fraud, kecurangan. Iya. Karena akan tertangkap dari BPJS Kesehatan juga. Ketika memulangkan peserta pulang dan dimasukkan kembali, hari berikutnya yang dilihat adalah satu episode. Penyakit yang sama, peserta yang dimasukkan yang sama, yang dibayar hanya satu. Berarti itu perbuatan yang sia-sia yang dilakukan. Berarti kita sebagai peserta, boleh dong menolak kalau seandainya kondisi kita memang masih sakit kayak gitu kan, sudah masih lemas bener nih. Lapor Pak, kalau memang disuruh pulang kayak gitu. Ya pastinya nggak akan terjadi seperti itu. Itu namanya pulang paksa. Lapor ke kita. Kalau memang kejadian kayak gitu, kita bisa tindak lanjut langsung kok. Nah, itu masyarakat Bengkulu perlu diketahui bahwa tidak ada batasan bahwa kalau peserta BPJS itu 3 hari terus pulang dulu. Kalau mau lagi daftar lagi, datang lagi. Jadi nggak ada itu tuh. Jangan mau. Kalaupun terjadi, misalkan Bapak Ibu di rumah disuruh pulang, padahal kondisinya masih sakit atau masih napasnya masih sengal-sengal, mengap-mengap, disuruh pulang ke gara BPJS, jangan mau. Laporkan. Nah, nanti bisa akan diproses oleh pihak BPJS. Proses lapornya nggak susah juga Pak, lewat BJKN, lewat WA, lewat Pandawa, lewat link, lewat mana. Bisa telepon, bisa WA? Bisa. Berapa nomornya Pak? Kalau di kita itu di 0811 8 165. Nah itu.
Itu secara nasional pasti akan masuk di wilayah manapun akan didistribusikan gitu. Kalau mengalami itu, hubungin tadi nomor tadi. Jadi bisa dilaporkan 0811 8165 165. Iya. Jadi masyarakat jangan mau. Tapi itu tadi kalau memang sudah sembuh, sudah bisa rawat jalan, kalau disuruh pulang ya pulang lah, kan gitu. Jangan pulang keenakan. Mentang-mentang misalkan, wah ini Wisata rumah sakit. ruangannya nyaman, apa tuh dingin kayak gitu kan, atau misalkan pekerja, nah karyawan akan biar ada alasan masih di rumah sakit. Gitu. Jadi jangan pula kalau memang Jangan diakal-akalin. Jangan diakal-akalin. Pelayanan kesehatan juga tahu kok saatnya kapan pulang, saatnya kapan apa masih perlu dirawat. Ya intinya sejujur-jujurnya aja ya. Kalau memang sakit, sampaikan sakit, gunakan BPJS. Ya kalau memang sudah bisa rawat jangan jalan, lupa status aktif. Harus jangan status menunggak. aktif, jangan menunggak. Iya, betul. Pak Saipan, siap. Kali ini kita sudahi dulu obrolan kita. Mudah-mudahan waktunya kurang. Nanti kita tambah di sesi khusus ya. Mudah-mudahan besok lusa kita bisa ngobrol lagi soal ini. Karena BPJS ini, kesehatan ini menyangkut hajat orang banyak. Betul. Ada banyak ketentuan, ada banyak aturan, ada banyak hal-hal lainnya yang memang perlu diketahui oleh masyarakat. Dan mudah-mudahan melalui podcast Sehat Bersama JKN ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan masyarakat. Tenang saja, kita habis ini nanti, kita masih ada sesi-sesi berikutnya. Kita ketemu lagi bisa dengan Pak Saipan atau dengan orang BPJS lainnya. Kita akan obrolin tuntas, kita ngobrol banyak soal BPJS ini biar nggak bingung. Itu saja Pak Zulpan ya. Siap, sama-sama. Terima kasih masyarakat Provinsi Bengkulu dan masyarakat lainnya. Saya Purna Sakti, insya Allah kita ketemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.